Katakanlah. Ah, baiklah sekian video demonstrasi tentang fungsi sensor pada pertemuan kali ini. Saya dimaafkan kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama yaitu sensor TPS. Sensor TPS yaitu terletak di bawah cover box saringan udara yang berfungsi untuk mengatur sudut bukaan katup throttle saat penginjakan pedal gas saat pengendaraan. Kemudian yang kedua yaitu sensor IAT, yaitu intake air temperatur, yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur suhu udara yang masuk sebelum menuju intake manifold. Selanjutnya MAP atau manifold absolute pressure, yang berfungsi untuk memastikan suplai bahan bakar yang akan diinjeksikan. Terletak di bagian sebelah kiri box saringan udara. Selanjutnya kita beralih terhadap sensor oksigen yang terletak di bagian sebelah kiri cylinder head, yang berfungsi untuk mendeteksi kadar oksigen di dalam gas buang. Yang keenam yaitu knock sensor, terletak pada bagian dinding silinder bagian dalam, namun terhalang di belakang intake manifold, yang berfungsi untuk mendeteksi ketukan dan mengirimkan data ke ECU, dan ECU akan memundurkan timing pengapiannya. Kemudian CMP yaitu camshaft position, itu terletak di bagian belakang atau sisi belakang engine, di samping cover head cylinder, yang berfungsi untuk mengetahui data putaran dari asklep dan dikirimkan sinyalnya terhadap ECU. Kemudian yang ke-7 yaitu sensor CKP, terletak pada bagian di samping cover timing atau berdekatan dengan puli. Sensor ini berfungsi untuk sebagai pendeteksi putaran dari crankshaft. Kemudian ECT. ECT yaitu engine cooling temperature, terletak di sebelah bagian belakang mesin, yang berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin pada mesin. Kemudian yang ke-9 yaitu ISC, idle speed control, atau yang berfungsi mengatur naik turunnya RPM saat idle atau saat mesin hidup. Kemudian selanjutnya injektor, terletak di samping head cylinder, yang berfungsi untuk menginjeksikan minyak dari pompa ke saluran sebelum katup masuk atau ke intake manifold. Kemudian yang ke-11 yaitu ignition coil, terletak di atas cover head cylinder, yang berfungsi yaitu sebagai
komponen untuk menaikkan tegangan yang dibutuhkan pada saat langkah pengapian pada mesin. Kemudian yang ke-12 yaitu cooling fan, terletak di bagian belakang radiator yang berfungsi untuk mendeteksi suhu kerja mesin dan mengatur pada sistem pendinginan cairan pada radiator sesuai standar atau suhu sebelum mencapai titik yang telah ditentukan. Yang ke-13 yaitu fuel pump, terdapat di dalam tangki bahan bakar, yaitu yang berfungsi sebagai menaikkan tekanan bahan bakar dari tangki terhadap injektor sebelum masuk ke intake. Ke sini. Kemudian yang ke-14 yaitu vakum VSP atau vacuum switching valve yang berfungsi untuk membuka saluran uap mesin dari tangki melalui coil kanister dan disalurkan ke dalam mesin. Ini menyebabkan tingkat manfaatnya itu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang terakhir yaitu OCV atau Oil Control Valve yang berfungsi yang terletak di bagian depan di atas water pump atau di atas motor atau sistem pengisian, yaitu yang berfungsi untuk mengontrol pembukaan saluran oli menuju VVTi.